Oke, terlihat jelas ya? Iya, Pak. Oke, baik. Sambil saya admit teman-temannya yang masuk. Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya, yaitu di topik penyelesaian persamaan diferensial. Oke ya, jadi sebelum saya buka ke teknik-teknik metode penyelesaiannya, saya akan membuka dengan permasalahannya. Jadi misalkan untuk menyelesaikan sebuah persamaan diferensial ya, kita harus mencari itu sebuah fungsi yang membuat persamaan tersebut menjadi benar, ya kan? Karena kan persamaan. Jadi kalau persamaan itu kan sisi kiri harus sama dengan sisi kanan, maka disebut benar. Nah, ini berarti bahwa kita harus bisa merekayasa atau memanipulasi persamaan tersebut sedemikian rupa hingga seluruh turunannya nanti hilang, ya. Diferensialnya menjadi hilang. Dan hanya menyisakan hubungan antara langsung Y dan X. Ya. Jadi hubungannya langsung antara ini di atasnya teknik metodenya. Jadi nanti menyisakan hubungan antara Y dan X saja. Nah, oke, saya sambil mengadmit teman-temannya. Nah, artinya ya dari penyelesaian ini nanti kita akan membahas metode apa yang bisa kita selesaikan metode-metodenya persamaan diferensialnya menggunakan khususnya penyelesaian diferensial orde pertama. Nah, nanti bagaimana kalau orde kedua ya? Nanti setelah orde pertama selesai. Jadi awalnya akan saya buka dengan metode pertama ya. Jadi penyelesaian dengan integrasi secara langsung ya. Oke. Jadi jika ada persamaan bisa dalam bentuk, tentunya kan bentuk persamaan dasar itu ada memenuhi syarat dan ketentuan ya, yang bisa hanya diselesaikan dengan metode ini, metode ini, metode ini. Metode 1, metode 2, metode 3, dan seterusnya. Nah, syarat untuk yang harus bisa diselesaikan dengan metode dengan integrasi secara langsung itu jika dan hanya jika persamaannya bisa disusun dalam bentuk seperti ini. dy per dx sama dengan f. Nah, ini jika dan hanya jika ya. Nah, artinya, maka permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan proses integrasi, menyelesaikan dengan metode integrasi secara langsung. Nah, ini dengan mudah bisa dikerjakan. Contohnya bagaimana? Ya, misalkan contoh simpelnya saja, misalkan ada soal dy per dx sama dengan misalkan 3x kuadrat minus 6x plus 5 misalkan. Nah, ini solusinya bagaimana? Solusinya sudah jelas. Kalau untuk mencari nilai y-nya bagaimana? Kita apakan? Halo, ada yang tahu? Kita integralkan. Jadi integral dalam kurung 3x kuadrat minus 6x plus 5. Jangan lupa ada notasi titik. Seperti itu ya. Gampang ya matematika ya. Nah, ini karena masih contoh soalnya masih gampang ya. Nah, oke. Lalu langsung saja dia di sini berapa? Integral 3x kuadrat menjadi berapa? Halo, jadi berapa? X pangkat 3. X pangkat 3 minus 3x kuadrat. 3x kuadrat plus 5x. 5x. Ada lagi? Plus. Kalau integral diturunkan harus ada plus. Plus D. D. Ya. Jadi jawabannya adalah jadi seperti biasa ya, seperti biasanya ya di situ konstanta integrasi itu harus disertakan. Di sini muncul konstanta sembarang yang akan selalu kita peroleh nanti ya apabila kita menyelesaikan
sebuah persamaan diferensial orde pertama. Ya. Nah, ada misalkan saya berikan contoh lagi. Ini sambil mencatat ya, sambil mencatat dengan cepat ya. Oke. Ini misalkan. Nah, misalkan ada contoh soal lagi. Contoh soal 2 lah ya. Jadi misalkan ada X dy per dx sama dengan 5x pangkat 3 plus 4. Nah, ini kira-kira seperti apa caranya? Apa solusi pertama yang harus kita lakukan? X-nya dipindah ke sisi kanan, Pak. X-nya dipindah di sisi kanan. Oke ya. Nah, yang lainnya, nah ini yang lainnya jangan-jangan ngantuk ini tidur ya, sambil tiduran ya. Makanya dibuka semua kameranya ya. Sambil aktif ya menjawab ya, jangan Mas Cahya Nugraha aja yang jawab ya. Aktif. Sambil mengerjakan. Nah, dimunculkan kameranya. Oke. Oke, syaratnya kita harus bentuk persamaannya seperti apa menyelesaikan. Ingat, matematika itu apa ya? Harus kita tuh disiplin. Ya, pakai rumus yang mana? Ya harus mengikuti rumusnya mana. Saya katakan, saya tadi ini metode 1, ya, yang saya kotak ini harus dibentuk dalam seperti ini. Pak, bagaimana kalau soalnya nggak seperti ini? Ya dipaksa seperti ini, agar bisa diselesaikan dengan integrasi secara langsung. Main paksa kita, karena kan sistem dia di situ. Nah, kalau susah dibentuk seperti ini, berarti tidak bisa diselesaikan dengan model integrasi secara langsung. Ya, oke. Ini sudah jelas. Seperti ini tadi, X dy per dx sama dengan 5x pangkat 3 plus 4. Ya, berarti dia harus dibentuk dalam seperti ini. dy per dx sama dengan 5x pangkat berapa? Ya, segini aja. 5x pangkat 3 plus 4. Dibagi dengan X. Nah, ya, jadi 5x kuadrat plus 4 per X. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini kan masih dalam bentuk dy per dx ya. Syaratnya kita harus dalam bentuk y kan? Selesaikan. Harus diselesaikan dalam bentuk y sama dengan. Oke ya. Dalam bentuk y sama dengan berarti menjadi langsung ya. Iya, Pak. 5x. Bagaimana? 5x 5 pangkat 3 per 3. X. Ya, langsung saja saya bawakan di sini ada 4 dan X. Langsung integral kan ini X plus Y. Nah, karena kan kita tahu bahwa dari pembahasan mengenai model integral ini nilai C nggak bisa ditentukan. Ya, kecuali nanti ada informasi lebih lanjut mengenai bagaimana fungsinya. Oke, dalam bentuk-bentuk seperti ini, fungsi-fungsi tersebut dinamakan penyelesaian umum ya, atau penyelesaian secara langsung. Ya, karena kita nggak bisa memberikan nilai Y untuk suatu nilai X atau C dapat dihitung dan hasilnya disebut penyelesaian nanti khusus dari penyelesaian yang diberikan. Oke, silakan dicatat dulu. Silakan absen di MMP ya, sambil
Ini yang paling jauh dari mana ini? Saya belum bisa cek ini ya. Ada yang kemarin mahasiswa saya ada yang dari Kalimantan. Saya coba cek sini ya. Oh, masih di Pulau Jawa semua. Yang paling jauh ini Rivaldo Pratama ini. Dari Jawa Barat ya ini ya. Jawa Tengah ya. Mana Rivaldo Pratama? Halo. Tengah, Pak. Dari mana? Iya, Pak. Jawa Tengah, Banyumas, Banyumas. Purwokerto. Banyumas. Oh ya. Pakai bahasa Tegal ya berarti Banyumas itu ya. Nah, Bahasanya pakai bahasa Tegal ya? pakai ngapak. Iya, bahasa Tegal kan namanya ya. Banyumas, Iya. Pak, di sini. Beda. Gimana? Iya, Oh ya, nggak nyambung kayaknya, nggak dengar suaranya. dia pakai bahasa gitu, Pak, sama. Oh iya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi contohnya ya dengan model integrasi secara langsung ya. Biasanya sih model integrasi secara langsung ini memang nggak banyak ya. Karena masih mudah dikerjakan. Oke. Akan saya tambahkan misalkan ada soal seperti ini. Itu kan tadi contoh 2 ya, misalkan contoh 3. Oke. Nah, kelihatan ya? Misalkan saya ada soal, saya berikan ini biar nggak bingung. Pangkat X DY per DX. Misalkan sama dengan 4. Nah, di sini jika diberikan nilainya Y-nya 3, untuk X sama dengan 0. Ya, nanti misalkan dia di sini ada jalan pintasnya, diberikan jika Y-nya sama dengan 3 untuk X sama dengan 0. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Seperti yang tadi, Pak, dipindah ke sisi yang kanan, Pak. Ya, jelas ya. Karena coba yang lainnya. Apakah setuju dengan pendapatnya Mas Cahya? Yang lainnya, ayo. Saya harap yang lainnya aktif ya. Ya, sama. Jadi jawabannya dipindahkan ke ruas kanan. Jadi menjadi seperti 4 per pangkat X. Nah, menjadi seperti apa? 4 pangkat minus X. Karena naik. Ya. Sehingga nanti Y-nya sama dengan berapa? Integral kan? Integral 4 pangkat min X. Jangan lupa kalau ada integral harus ada dx. Jadi jawabannya langsung ya, min 4 pangkat min X plus C. Nah, harus ada C. Jadi kan kita tahu bahwa Y sama dengan 3 untuk X sama dengan 0. Ya, berarti kita bisa menghitung nilai C-nya. Ya, kalau gitu bagaimana caranya? Ayo. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah ini sudah selesai? Ada yang tahu? Disubstitusikan nilai Y dan X-nya, Nilai Pak. Y dan X-nya dimasukkan. Dimasukkan. Jadi jawabannya berapa? Ada yang tahu? Coba Min dikerjakan. 3/4. Gimana? Min 3/4. Ya, tapi kan kita harus diselesaikan dengan nilai C-nya.
Ya, langsung aja saya masukkan substitusinya. Jadi nilainya nanti bisa ketemu seperti ini. Y sama dengan min 4 pangkat min X plus 7. Jadi bisa disederhanakan dalam bentuk Y sama dengan. Oke, karena masih banyak materinya ya, akan saya lanjutkan. Nah, itu nanti sambil mencatat ya. Yang metode 2. Oke. Yang metode 2. Oke. Metode yang kedua adalah dengan apa? Dengan pemisahan variabel. Oke. Nah, artinya ya saya mengatakan bahwa di sini dengan teori dengan pemisahan variabel. Nah, jika persamaan dengan pemisahan variabel ini nanti diberikan bentuknya seperti apa? Sama, bentuknya adalah seperti ini. dy per dx sama dengan f, tapi dia fungsi x yang saling fungsi dengan nilai y-nya. Ya, variabel y-nya itu nanti di sisi kanan. Jadi bisa menyebabkan persamaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan integrasi secara langsung. Ya, oh kalau model soal seperti ini nggak bisa Pak diselesaikan dengan integrasi secara langsung. Berarti harus dipisahkan dulu variabelnya. X sama Y itu nggak boleh ngumpul. Ya, harus dipisahkan dulu variabelnya. Sehingga nanti kita harus menggunakan model-model yang cocok untuk menyelesaikan kalau modelnya nggak bisa dipisah di variabelnya. Makanya harus diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Jadi seperti penyakit ya, penyakit A obatnya ya A, penyakit B obatnya ya B. Sama dengan persamaan matematis. Nah, artinya kalau saya bentuk secara, kalau diturunkan lagi ya, model umumnya adalah menjadi seperti ini. dy per dx ya sama dengan dia di situ bentuknya adalah menjadi fx lalu dikalikan dengan f. Ya, f fungsinya saya sengaja saya bedakan notasinya, satu f kecil satunya f gede. Ya, berarti nanti bisa dibentuk seperti ini kan? dy per dx sama dengan fx per f. Seperti ini yang dibentuk. Nah, artinya persamaan-persamaan itu nanti sisi kanannya bisa dinyatakan sebagai hasil kali atau hasil bagi, ya kan? Bisa dibentuk dalam hasil kali, dalam bentuk hasil bagi dari fungsi-fungsi X atau fungsi Y-nya. Nah, seperti ini. Ya, kira-kira kalau melihat rumusnya saja mungkin bingung ya kalau nggak pakai contoh soal. Ya kan? Kalau nggak pakai contoh soal mungkin bingung. Oke, contoh soalnya saya coba misalkan di sini ada contoh ya, contohnya 1 ya. Nomor 1 misalkan saya punya nilai soal dy per dx sama dengan 2x per y plus 1. Nanti dalam ujian atau dalam kuis ya, kita nggak akan ngerti ini dikerjakan dengan model ini, model ini. Jadi kalian harus bisa menganalisis dulu. Oh, soal ini ternyata nyampur ya antara fx dan fy-nya saling berhubungan. Nggak model metode integrasi secara langsung kan nggak ada fx aja ngumpul dia. Y-nya nggak ada. Berarti kan kita kerjakan, wah ini sudah enak. Kalau ini kan masih ngumpul ya. Nah, berarti kalian harus peka melihat nilai-nilainya. Nah, coba dari sini bisa kalian selesaikan bagaimana ini. Logikanya bagaimana? Ngikuti rumus dia. Ayo, kira-kira seperti apa? Ayo, selain Mas Cahya sama Mbak Lintang, lainnya siapa?
Yang mau menjawab harus diapakan dulu. Beri saya clue saja. Ya. Jadi seolah-olah saya diajari sama kalian. Jadi yang belajar saya ya di akhirnya. Oke ya. Jadi coba clue apa yang kita harus kerjakan. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, ini kan sudah jelas caranya. Yang di huruf kuning ini. Izin jawab, Pak. Kalau salah, Oke. mohon maaf. Ya nggak apa-apa Mas saya lagi. Y dan X-nya itu dipisahkan masing-masing, Pak. Kayak di sisi kanan ataupun sisi kiri, Pak. Ya, iya memang caranya harus seperti itu. Ya, langkahnya pertama kita usahakan agar dipisahkan, tetapi Y-nya harus kalau bisa di sebelah apa? Sebelah Kiri. ruas kiri. Oke ya, yang lainnya paham ya? Jangan-jangan yang lainnya ini masih ngantuk dan lapar nih. Kalau saya nunggu harus cari sarapan dulu sambil mandi kan, repot, nggak selesai-selesai nanti. Jamnya padat ya, saya ganti ternyata jam kosongnya jam 10 malam kayak kemarin. Wah, nggak enak itu. Kadang kalau ada yang mahasiswa sudah lelah seharian ya. Oke ya, caranya kalau bisa Y-nya harus dipindah ke ruas kiri. Caranya ya nggak boleh maksa sesuai aturannya. Berarti kita, nah karena kalau pindah ruas berarti Y plus 1 yang pindah ruas. Ingat dikurung. Nah ini ya, naik ke sini. Ya. Dikalikan dengan DY per DX. Ya. Sama dengan 2X. Nah, kalau sudah seperti ini sudah gampang. Ya, bagaimana caranya berikutnya? Ayo, ada yang tahu? Langkah berikutnya apa kira-kira? Ingat, kita kan harus membentuk persamaannya itu nanti agar supaya nilainya Y sama dengan yang Y di kiri, yang X kumpul di kanan. Oke, saya jawab sendiri ya, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, berarti saya integralkan kedua sisi ini terhadap apa? Diintegralkan terhadap X. Ya, kedua sisi terhadap X, jadi integral sekian dx, berarti ya kalau lengkapnya adalah kita tulis lagi dia di sini. Integral Y plus 1 dy per dx, ya karena dia di situ dy per dx ya ada masih tetap dikalikan dengan dx. Oke ya, bentar. Oke, sama dengan ya di sini ada integral 2x dx. dx-nya saling hilang ya, berarti menyisakan y plus 1 dy. Ini kan saling menghilangkan ya. Sama dengan integral 2x dx. Nah, ini langsung ya. Langsung saja pakai y plus 1. Ya, di sini diintegralkan menjadi y kuadrat per 2 plus y. Ya. Sama dengan x kuadrat plus y. Sudah selesai, bentuknya menjadi seperti ini. Ya kan, yang y di kiri, yang x di kanan. Oke, silakan dicatat dulu. Sambil kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini jam 7 ada kuliah ya kalian? Iya Pak, ada. Kuliah apa? Jam 9, Pak. Oh, 9. Nggak ada. Enggak ada ya.
Pak mau tanya Pak. Ya, ya. Itu yang sisi kiri yang Y itu udah ada C-nya Pak. Nggak ada. Jadi C itu Berarti cuma seperti, yang A ya, saja. nilai C itu nggak bisa ditentukan ya sebenarnya. Karena nanti menjadi bab baru untuk menyelesaikan nilai C-nya itu. Jadi C itu sebenarnya memang lazimnya ditaruh di ruas kanan. Karena Y sama dengan sekian-sekian X dengan ruas tanpa dan plus C. Jadi Y itu nanti jika kita diberikan nilai Y untuk suatu nilai X, maka C itu nanti bisa dihitung. Dan hasilnya disebut penyelesaian khusus. Nah, ini yang kita kerjakan adalah penyelesaian umum. Ya, masih penyelesaian umum semua. Jadi nanti ada penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus tuntas, nilai C-nya nanti berupa angka. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kok soalnya gampang, Pak, contohnya. Ya, memang contoh itu terasa lebih gampang ya daripada soal ujian. Oh, soal ujian susah-susah, Pak. Ya, memang sengaja. Ujian itu kan menguji. Kalau ujian diberikan yang gampang-gampang, ya nanti nggak ada proses saringan. Makanya itu proses saringan itu dibutuhkan bagi menyeleksi mahasiswa yang rajin dan kurang rajin ya. Wah, kalau yang rajin belajar soal susah dan soal mudah bisa semua. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya berikan contohnya yang agak susah sedikit. Yang susah beneran ditaruh saya di ujian. Biar ada tantangannya. Namanya aja ujian ya. Ujian kan pasti susah. Kalau nggak susah bukan ujian, namanya latihan. Makanya kalau ada mahasiswa yang menganggap ujian itu sebagai latihan, nah itu sudah dikatakan kalian sudah pro. Ya, sudah nilainya bagus-bagus. Tapi kan tujuannya bukan nilai kan. Kita tujuannya adalah paham dulu. Oke, contoh nomor 2, misalkan tadi nomor 1 ya. Contoh nomor 2, misalkan ada soal dy per dx. Ya, sama dengan 1 plus x. Oh, sebentar. Ini pennya agak ada masalah ya tadi. Dalam kurung 1 plus x dan kurung 1 plus y. Oke, soal seperti ini bagaimana menyelesaikannya? Ya, jawabannya sama ya, masih sama. Kita pindah sisi Y-nya ke ruas kiri. Ya, berarti menjadi 1 per 1 plus Y. Ada dia di situ tetap dy per dx. Ya. Jadi tinggal sama dengan 1 plus x. Berarti seperti ini bagaimana kita integralkan kedua sisi terhadap x. Ya. Kita integralkan akhirnya kedua sisi terhadap x ya, langsung saja integral 1 per 1 plus y dy per dx ya, kalikan dx dari diintegralkan dengan integral ya 1 plus x dx. Ya, simpel aja seperti ini. Berarti kan nanti ada integral 1 per 1 plus y dy ya, dengan integral 1 plus x dx. Ya. Ingat kalau integral 1 per atau 1 misalkan 1 per x dan 1 per y ya, jadi ada bagian seperti ini, jadi langsung saja dia jawabannya menjadi ln 1 plus y sama dengan, nah ini kita integralkan 1 per 1 ya, jadi menjadi integral 1 dx menjadi x plus, nah x integralkan menjadi, tambahkan ya, x pakai 2 dikalikan dengan plus y.
Nah, kira-kira seperti itu ya penyelesaiannya. Oke, silakan catat. Jadi kalau saya simpulkan, ayo kita simpulkan ya. Jadi model penyelesaian dengan metode pemisahan variabel ini harus bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, bentar saya beri tanda pen merah ya. Ya, agar supaya dia awalnya bentuknya kan seperti ini. Integral f y dy per dx kalikan dx ya. Karena diintegralkan terhadap x, fungsi y yang diintegralkan terhadap x. Jadi di situ integral fungsi x dx. Nah, kan seperti ini. Nah, kalau kita sadar tadi harus selalu dalam bentuk seperti ini diusahakan ya. Fy hasilnya ya ini masuk ke hal Fy dy dengan integral f x dx. Nah, ini kan saling mencoret tadi. Nah, kan tadi selalu seperti ini bentuknya, tapi dalam bentuk notasi, dalam bentuk angka. Nah, oke ya. Permisi Pak, mau tanya Pak. Ya, Kalau nantinya ada apa itu namanya ada tambahan yaitu Z itu gimana ya Pak? Solusinya? tambahan gimana? Maksudnya ada X, Y, Z gitu. Z-nya itu diposisikan di sisi kanan atau yang di sisi kiri Pak? Oh, Z. Ya, kalau Z itu kan kita ada 3 variabel. Biasanya ini variabelnya hanya, kan tadi memenuhi syarat jika dan hanya jika ditentukan, ini loh tadi, saya kembalikan di, aduh, bentar. Nah ini, jika dan hanya jika, soalnya adalah seperti ini, fungsi X dan Y. Nah kalau ada dengan Z, ya lain lagi. Ya, jadi nggak bisa. Itu sudah di luar dengan metode ini. Ada penyelesaian khusus lagi. Ya. Kecuali kalau ada notasi lainnya, misalkan dalam bentuk yang tadi saya katakan C, misalkan nilainya penyelesaian khususnya sekian, dengan angka saja, ya, masih bisa dikerjakan. Tetapi soal-soal seperti itu harus memenuhi kaidah seperti ini lagi, dikembalikan ke pakemnya. Kalau soalnya nggak memenuhi jika dan hanya jika dy per dx sama dengan fungsi x dan y, nah seperti ini, ya nggak bisa dikerjakan dengan cara ini, gitu saja jawabannya. Kalau ada Z-nya ya jelas nggak bisa, masa ada dia di sini ada fungsi FZ. Kan nggak ada. Baik Pak, terima kasih. Seperti itu ya. Jadi matematika itu prosesnya kaku. Nah ini pembelajaran ya bagi yang mahasiswa yang terlambat, ini baru ada yang masuk. Nah, nggak saya approve akhirnya, karena terlambat lebih dari 10 menit. Nah resikonya nggak ada absen dan nggak bisa ngerjakan tugas. Oke, kalau begitu ada soal yang kalian kerjakan nanti dikumpulkan hari ini ya. Jadi, karena waktunya nggak cukup nih kalau mengerjakan sejam, selesainya kan jam 7, 1 jam. Atau dikerjakan dulu nanti dikumpulkan jam, nanti saya tentukan. Ya kira-kira siangan lah ya. Oke, soalnya saya share dulu ya.
Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Oke, Kelihatan, Pak. silakan dikerjakan. Dicatat dulu soalnya ya. Nah, ini kelasnya hampir 39, yang ikut baru 28 ya. Yang lainnya kemana ini? Oke, sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke.